Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan manusia sudah dipastikan diakhiri dengan kematian. Sebelum mati ada sebuah proses namanya syaitanul maut. Di saat itu pula manusia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dia lakukan semasa hidup di dunia ini. Seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu akan merasakan bagaimana nikmatnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia telah menjadi jenazah, dia rindu dengan tempat yang Allah sediakan di surga. Namun sebaliknya, bagi jenazah ini semasa hidupnya selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasur di mana ia ditidurkan oleh keluarganya akan terasa duri yang begitu menusuk karena perbuatan dosa yang pernah dilakukan di atas dunia. Namun sebelum kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil untuk selamanya, kita masih diberikan kesempatan hidup pada hari ini. Untuk apa? Untuk mengabdikan diri kepadanya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada mulanya manusia tidak ada, lalu tidak ada lagi. Ketika ada di dunia ini, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan ini. Namun dalam kenyataan hari ini, di saat Allah memberikan umur kepada kita pada penghujung kehidupan dunia ini, ternyata ada beberapa perkara yang kita temukan di lingkungan masyarakat kita. Pertama, hari ini kita melihat Islam hanya tinggal nama. Islam hanya tinggal nama. Bagaimana dengan penganutnya? Mereka banyak, tetapi sedikit sekali mereka mengamalkan ajaran Islam. Mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Inna dina 'indallahi Islam. Mereka tahu itu agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Tapi sayang, agama yang lebih suci tidak mereka amalkan dengan baik dan sempurna. Tidak diamalkan secara keseluruhan, kafah. Kalau Allah perintahkan kepada kita sebelum kita mati, beragamalah dengan baik dan benar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan dari Allah. Bukan sebaliknya, tinggalkan perintah dan kerjakan larangan. Inilah Islam hanya tinggal nama. Di antara ajaran yang dibawa Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita harus dalam kehidupan ini menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana menggunakan alat indera yang Allah berikan kepada kita. Al-Islam nazifun, Islam itu bersih. Fatanazzalu ala alami, maka bersihkanlah penglihatan. Bersihlah penglihatan.
Ketika kita keluar nanti dari masjid ini, berapa banyak dosa yang disebabkan oleh mata yang kita miliki. Siapa yang membuat kita dosa itu juga umat Islam itu sendiri. Umat Islam. Terlalu banyak hari ini perbuatan mungkar yang bisa kita lihat di mana tempat kita bekerja, di mana tempat kita tinggal, di mana tempat kita bermain. Ketika dilihat identitas, hampir semuanya di situ berstatus sebagai Muslim. Yang pertama. Yang kedua, akan kamu temukan nanti di akhir zaman bahwa sesungguhnya Al-Quran hanya tinggal tulisan dan pajangan. Tinggal tulisan dan pajangan. Pada Al-Quran itu bermakna bacanya untuk dibaca. Di saat kita membaca Al-Quran, Allah berikan nilai pahala kepada orang membaca. Dan Al-Quran merupakan obat saat manusia dalam keadaan sakit. Obat apa? Obat syaitan, obat pada hati. Tapi sayang, orang menimpa Al-Quran banyak. Ketika masjid kekurangan Al-Quran, tinggal disampaikan saja oleh pengurus, insya Allah berdatangan imam. Orang akan mengantarkan Al-Quran ke masjid ini, tapi hanya terdekat dalam lemari. Hanya pada rakaat Al-Quran, dia tidak dibaca lagi. Bagaimana jiwa akan tenang kalau tidak pernah membaca dalam Al-Quran? Terus itu Allah Ta'ala. Bagaimana generasi kita nanti saudara kita? Bagaimana anak-anak kita tahunnya akan datang kalau mereka tidak pernah baca Al-Quran? Bagaimana sholatnya nanti kalau mereka tidak baca Al-Quran? Karena bacaan sholat kita itu adalah bahasa yang ada dalam Al-Quran. Terutama para rukun-rukunnya itu. Bagaimana Fatihahnya nanti ketika tidak membaca Al-Quran? Dia hanya tinggal nama. Adakah perlombaan membaca Al-Quran? Saya tidak tahu. Musyarakah tilawatil Quran itu tetap ada. Syiarnya ada, tapi pengamalannya yang kurang. Disebut dalam Al-Quran, "Fala ta'qilun, fala tatafakkarun, fala yatadakkarun." Apakah kalian tidak berpikir? Apakah tidak berpikir dalam kehidupan ini ketika kalian bicara dengan qaul kalimah? Ucapkan perkataan baik dan perkataan yang benar. Jadilah tauladan dalam kehidupan ini. Bagaimana Nabi Ibrahim menjadi tauladan dalam keluarganya? Bagaimana Luqman menjadi tauladan oleh anak-anaknya? Man ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, nanti aku telah tiada apa yang akan kalian sembah. Al-Quran hanya tinggal tulisan. Taman-taman pendidikan Al-Quran sudah redup. Ada, tapi redup. Minat anak-anak kita untuk membaca Al-Quran berbeda dengan dulu ketika kita belajar Al-Quran. Dulu dalam situasi tidak ada teknologi, tidak ada penerangan seperti hari ini. Tetapi motivasi untuk belajar Al-Quran jauh lebih hebat anak-anak dulu dibandingkan dengan anak-anak hari ini. Lalu yang ketiga, akan lihat nanti di akhir zaman umat Islam berlomba-lomba membangun rumah ibadah masjid. Berlomba-lomba, seakan-akan ada festival masjid dengan berbagai macam ornamen. Salahkah itu? Tidak salah.
Sayangnya masjid yang begitu indah yang diinfakkan, disedekahkan, bahkan diwakafkan dari orang yang mampu, hanya keindahan sesaat, tetapi tidak sesuai keindahannya dengan orang yang masuk ke dalamnya. Maka di awal tadi Islam hanya tinggal nama. Sebuah survei menunjukkan bahwa umat Islam, terutama di Indonesia yang sekitar 80% lebih, berapa jumlah umat Islam yang sholat? Ketika survei itu diadakan, ternyata umat Islam itu yang sholat hanya 40%. Lalu yang 40 ini disurvei lagi, berapa persen mereka ini yang sholatnya 5 waktu? Ternyata yang sholat 5 waktu dari saya survei tadi hanya 70% yang sholat 5 waktu. Yang sholat 5 waktu ini survei lagi, berapa persen umat Islam itu yang sholatnya di masjid? Nah, nggak dapat hasil pada waktu itu 52%. Lalu disurvei lagi, yang sholat di masjid ini apakah 5 waktu atau waktu tertentu? Disurvei 5 waktu. Hasil survei itu ternyata hanya 30%. Begitulah kondisinya. Hanya 30% dari banyaknya umat Islam di Indonesia yang sholat 5 waktunya di masjid. Maka wajar ketika Allah uji kita dengan berbagai macam ujian dan musibah, Allah telah tunjukkan kebesarannya di pelajaran bagi kita bersama. Ternyata rumah Allah adalah tempat yang dilindungi oleh yang punya. Pelajaran Allah berikan kepada kita. Kita melihat beberapa bulan yang lalu bagaimana Allah menguji kawan-kawan kita, saudara kita, keluarga kita. Allah turunkan ujian. Allah turunkan ujian seluruh rumah masyarakat, pemukiman masyarakat habis disapu oleh bandang. Mengapa masjid tidak disentuh oleh itu? Tempat ibadah tidak Allah sentuh. Itu memberikan isyarat kepada kita, ayo kalian masuk ke masjid. Inilah tempat paling aman. Tapi nyatanya tidak semua himbauan itu dilaksanakan oleh orang yang mengakui iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, akan dilihat nanti dari zaman para ulama, para ustaz, para kiai tidak lagi bisa menjadi tauladan dan contoh dalam kehidupannya. Mereka berbisnis, apa dilarang? Tidak. Tapi berbisnis mereka sudah menyalahi aturan yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Sudah tinggal tugas pokoknya. Inilah beberapa bentuk yang kita jumpai hari ini. Kuncinya, sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, mari bersama-sama kita amalkan ajaran agama kita yang sangat suci ini. Karena yang paling jauh dari kita ini adalah masa lalu. Masa lalu jauh. Ketika hari Allah Ta'ala memberikan penyakit dan itu permanen, sangat mustahil akan seperti semula kondisi badan kita. Dulu sangat sehat dan sekarang sudah berpenyakit. Tidak mungkin masa depan akan kembali kepada kita, jauh sekali. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Tidak memilih apapun jabatan sosial keduniaannya, apakah dia sehat atau sakit, pejabat atau rakyat,
ketika ajal sampai, malaikat akan datang menghampiri kita sekali itu dan tidak akan kembali lagi. Dan yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita adalah taubat kepadanya dan dengan meminta ampun. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kalian itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang kalian laksanakan, yang kalian kerjakan semasa kalian hidup di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik dari sisa umur yang Allah berikan kita sebagai dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir hidup nanti kita akan mampu bahwa kalimat suci la ilaha illallah. Di saat itu pula insyaallah kita berada pada posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi fil ayatil zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزورنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu la ilaha illallah idhaman liman ja'a bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar.